mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal, Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kok lembaga begini besarnya Komnas HAM diam? Adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tadi teman-teman melihat kan semua bagaimana teroris Tiva Roy Suryo CS ini kelojotan setelah dirinya mereka dihadapkan pada kasus hukum, yaitu telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kita tahu kasus panjang ini yang memakan waktu energi bangsa ini akibat ulah mereka melakukan penyesatan publik, penyesatan logika publik, dan penghinaan, pelecehan terhadap intelektualitas dan akademisi oleh mereka. Kenapa? Sebenarnya apa yang mereka lakukan tidak lain bukanlah penelitian, tapi melakukan penyesatan sebagaimana dari awal mereka mengaku pertama mereka merasa paling punya otoritas untuk menafsirkan undang-undang informasi terbuka karena mereka yang buat, katanya Roy Suryo yang buat. Ini adalah bentuk penyesatan karena undang-undang itu adalah produk negara, bukan produk orang per orang. Ini penyesatan pertama. Kedua, mereka melakukan kajian ilmiah. Nah, kajian ilmiah ini yang sifatnya digital forensik, itu data yang diuji adalah data yang analog. Nah, seharusnya kajian digital forensik itu menguji data-data yang sifatnya digital. Namanya saja digital forensik. Nah, untuk hal yang analog ya harus laboratorium forensik seperti yang dilakukan oleh Bareskrim. Mereka telah melakukan penelitian dan mengambil ijazah aslinya Pak Jokowi untuk dilakukan laboratorium forensik. Dan akhirnya terbukti kan setelah diverifikasi dengan lembaga penerbitnya, diverifikasi dengan teman-temannya sebagai saksi-saksi dalam perkuliahannya maupun saat wisuda, semuanya akhirnya terbukti otentik dan identik. Ini sudah cukup. Verifikasi dari penerbit dan melakukan perbandingan dengan produk-produk yang lainnya yang saat itu bersamaan di wisuda, semua identik dan otentik, berarti sah. Kalau sudah sah berarti benar. Jadi otentik, identik artinya sah dan benar. Sebab belum tentu yang dikatakan asli juga benar. Tapi ini sudah otentik dan identik, berarti sah dan benar. Berarti ijazah Pak Jokowi terbukti asli. Nah, mereka ngotot dan memaksakan keinginannya untuk menjustifikasi melakukan tuduhan tanpa bukti-bukti hukum. Mereka hanya bermodal mengatasnamakan penelitian ilmiah dan sebagainya. Dan inilah bentuk penyesatan dan pelecehan atas nama akademisi dan pelecehan terhadap intelektualitas dilakukan oleh teroris ini. Dan akhirnya ketika dihadapkan kepada hukum, mereka hanya menjadi tersangka, terbukti menjadi tersangka. Nah, ketika mereka ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi, oleh penegak hukum, sebenarnya di sini sudah terjawab bahwa apa yang mereka tuduhkan dikomprehensi dibandingkan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Jokowi sudah terbantahkan. Artinya apa? Tuduhan-tuduhan mereka sebenarnya tidak punya dasar hukum yang kuat, akhirnya mereka dipersangkakan. Nah, hukum acara pidana sebenarnya kan tujuannya bukan menghukum kejahatan seseorang, tapi bagaimana hukum ini bisa melindungi hak privasi orang, hak asasi seseorang oleh kesewenang-wenangan aparat, atau bukan aparat doang, tapi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan seperti Rismon
Tifa ini yang merasa pakar, merasa memiliki ilmu, keahlian dan sebagainya. Yang itu adalah potensi untuk melakukan pengelabuan terhadap publik dengan mengatasnamakan otoritasnya dia sebagai ilmuwan, sebagai pakar. Itulah yang disebut dengan otorita fallacy. Jadi menggunakan logika, retorika, menggunakan retorika otoritas sebagai peneliti, sebagai pakar. Inilah salah satu bentuk penyesatan dia. Di samping banyak penyesatan lainnya yang nanti diurai banyak sekali, lebih dari 25 penyesatan, termasuk bagaimana menganalisa, bagaimana mengedit foto Pak Jokowi. Itu jelas sekali. Bagaimana foto Pak Jokowi dipaksa menjadi fotonya Dumatno, itu mereka mengedit. Karena apa yang sudah ada di foto ijazah itu jelas fotonya Pak Jokowi. Karena ketika diuji FaceNet dalam ujian wajah itu tertolak wajah Dumatno dengan wajah Pak Jokowi. Artinya apa? Bahwa ketika ditempelin Bapak Jokowi yang lain, foto Bapak wajah yang lain, itu masuk. Berarti apa? Bahwa foto Dumatno bukanlah foto yang ada di ijazah itu. Memang itu murni fotonya Bapak Jokowi. Dan sebagai kesalahan stempel juga, itu kan kesalahan kecil. Karena tidak ada di dunia ini yang sempurna kecuali Tuhan. Mungkin ada kekurangan sedikit dan itu digeneralisir. Seolah-olah kesalahan kecil itu itulah kesalahan besar, semuanya salah. Nah ini bentuk penyesatannya. Dan sekarang dia ingin melakukan penyesatan, perbalikan fakta. Dia seolah-olah terdolimi. Padahal siapa yang terdolimi? Yang terdolimi selama ini adalah Bapak Jokowi. Dengan mengatasnamakan kajian ilmiah, mengatasnamakan penelitian dan sebagainya. Mereka telah melakukan penghakiman, melakukan tuduhan, pencemaran bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan penelitian ilmiah atau kajian ilmiah itu hanyalah dijadikan pembungkus untuk menjustis atas fitnah yang dia sebarkan. Setiap hari, setiap malam mereka menghujat, menghakimi, mengadili. Inilah pembunuhan karakter oleh seseorang, oleh kelompok ini, TPUA dan seterusnya ini. Ini yang sebenarnya melakukan kedoliman terhadap Bapak Jokowi. Tapi faktanya mereka merasa dikriminalisasi karena mereka menganggap peneliti. Nah kalau memang penelitian, nah kenapa harus ijazah Pak Jokowi doang? Kenapa tidak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, terus sampai ke Megawati dan seterusnya? Seluruh presiden diteliti. Nah disinilah jelas tendensinya adalah tendensi kebencian dan politik, dendam politik. Karena mereka sakit hati atau sebagainya. Dan sekarang ketika mereka ditetapkan ingin menyesatkan publik bahwa dirinya terdolimi. Dia datang ke Komnas HAM merasa dikriminalisasi. Kita tahu bagaimana acara hukum pidana itu tujuannya bukan untuk menghukum penjahat. Tapi bagaimana melindungi hak-hak privasi seorang. Hukum acara pidana ialah untuk menegakkan keadilan, karena keadilan adalah merupakan poros sendi-sendi kehidupan dalam kehidupan bernegara. Jadi jangan dibiarkan kedoliman atas nama pakar, atas nama ilmiah itu terus berlangsung. Ini adalah bentuk-bentuk penyesatan yang dilakukan oleh teroris Roy Suryo CS menggunakan HAM katanya. Ini adalah bentuk pengelabuan. Kenapa sebenarnya? Hak-hak dasar manusia adalah hak hidup, hak damai, aman, hidup aman, damai. Itulah hak dasar yang diberikan Tuhan. Jangan karena ada hal kebencian seseorang lalu dengan membungkus itu seolah-olah penelitian, lalu mendolimi seseorang, membunuh karakter seseorang. Itu adalah sebuah pelanggaran HAM yang nyata. Jadi sebenarnya yang melanggar HAM ini siapa? Karena hak privasi Bapak Jokowi telah diinjak-injak oleh
teroris Roy Suryo ini merupakan bentuk intimidasi dan merupakan pelanggaran HAM serius. Karena apa? Telah merampas hak kedamaian hidup seseorang, hak privasi seseorang. Yang terbalik,